Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali saudara dalam program Santapan Rohani pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu saudara dimanapun berada. Kita berdoa saudara. Bapa di dalam sorga, pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, rapilah pendengaran kami ya Tuhan, supaya firman-Mu dapat bisa kami terima. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Rasul 13 ayat 10. Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa, tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Saudara dikasihi Tuhan, iblis itu lihai. Arti lihai di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pintar, cerdik, cekatan, pandai, menipu dan sebagainya saudara. Lihai atau cerdik memiliki arti negatif. Pandai menipu, pintar mengelabui, kelihatannya berguna betul dan baik saudara. Padahal membinasakan, menyesatkan, dan penuh tipu muslihat. Renungan kita hari ini saudara mengatakan bahwa iblis dan pengikutnya itu penuh dengan segala macam tipu muslihat dan kejahatan. Berlawanan dengan segala kebenaran. Berusaha menarik anak-anak Tuhan untuk masuk dalam lubang jebakannya. Singkat kata, iblis itu lihai. Saudara, setiap kita tidak boleh menganggap enteng atau tidak memperdulikan dengan sungguh-sungguh. Iblis selalu memberi umpan yang menggiurkan, saudara. Kita harus super hati-hati. Jangan pernah terlena dengan tawaran iblis. Semuanya itu dibungkus dengan kenikmatan. Kelihatannya baik, menarik, berguna. Itulah kelemahan kita, gampang tergoda saudara. Setiap anak Tuhan mestinya hidupnya sudah benar-benar memiliki komitmen, janji untuk mengubah perjalanannya 180 derajat ke arah Kristus. Haleluya. Cara pandangnya juga harus ke arah Kristus. Sikapnya dan kesukaannya semua harus dibangun ke arah Kristus. Jangankan kita saudara, Yesus pun digodanya. Jangankan pernah merasa sok jago. Jangan pernah merasa sok jago. Jangan menganggap bahwa kita tidak mudah masuk perangkap iblis saudara. Jangan pernah berpikir karena kita aktivis gereja, guru sekolah minggu, pembina remaja, atau ketua komisi bahkan pendeta sekalipun tidak akan masuk jebakannya. Lihat Yesus, Tuhan yang menjelma menjadi manusia pun digodanya saudara. Dengan berbagai janji-janji yang muluk, seperti yang kita baca dalam Lukas 4 ayat 2. Di situ Yesus tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Saudara, salah satu tawaran yang memikat hati saudara. Kata iblis kepadanya, Lukas 4 ayat 6-7 saudara. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jika
Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milik. Tawaran yang sangat menarik, saudara. Siapapun sebagai manusia normal pasti akan tertarik. Tetapi tidak demikian halnya bagi Yesus, saudara. Manusia Yesus membangun hidupnya ke arah Bapanya di sorga yang mengutusnya. Cara pandangnya, sikapnya, tujuan hidupnya dibangun ke arah Bapanya. Itulah sebabnya mengapa Yesus tidak tergiur sedikit pun dengan tawaran yang super hebat itu. Anda lebih hebat dari Yesus? Pastinya tidak. Kita adalah manusia biasa yang sangat lemah, tidak konsisten, suka berubah-ubah. Kesetiaan kita kepada Tuhan seringkali bergantung kepada kondisi kita. Itulah sebabnya jangan pernah menganggap remeh musuh kita yang abadi itu, yaitu si iblis. Mari bangun hidup kita mulai sekarang ke arah Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Perbaharui cara pandang kita, sikap kita hingga tujuan hidup kita ke arah Tuhan Yesus. Anda pasti menang, bahkan lebih daripada pemenang. Saudara dikasihi Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Sungguh Tuhan firman yang memberikan kekuatan bagi kami. Untuk kami tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Berikan kami Tuhan kekuatan. Berikan kami Tuhan hikmat yang daripada Tuhan. Supaya kami hari demi hari semakin berkenan kepadamu. Pemikiran kami pemikiran yang tertuju kepada Yesus saja. Tujuan hidup kami juga terarah kepada Yesus saja. Tuhan, berikan kami kekuatan, hikmat, pengetahuan yang daripada sorga. Untuk kami tidak gampang tertipu oleh kuasa-kuasa iblis. Kami berjalan dalam kebenaran firman. Itu juga Tuhan Bapak Ibu seluruh para pendengar yang mendengarkan renungan pada saat hari ini. Tuhan berkati. Berikan kekuatan, hikmat, pengetahuan, sukacita yang daripada sorga. Sehingga kami semakin hari semakin bersukacita oleh karena pertolongan perlindungan Tuhan. Baruan yang daripada Tuhan yang menerangi setiap hidup kami. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan pada saat hari ini. Kalau untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Demikian perjumpaan kita pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Haleluya. Amin.